Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone ya. Saya ucapkan selamat untuk para subscriber yang sudah bisa mengaplikasikan tutorial-tutorial dari Griyo Android. Dan bagi teman-temanku, sedulurku yang mungkin masih kebingungan, kesulitan, tetap jangan mudah menyerah, tetap semangat dalam mempelajari tips dan trik di seputar perbaikan handphone ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah mendukung ya, menyupport channel Griyo Android, sehingga sampai hari ini Griyo Android terus eksis, bersemangat dalam membuat konten-konten tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan join, bergabung, karena di membership kita gratis konsultasi ya. Untuk teman-teman yang masih belajar di servis handphone, kita gratis konsultasi, baik itu hardware ataupun software ya. Kemudian di membership juga sudah banyak sekali saya ulas konten-konten seputar perbaikan handphone, terkhusus di seputar perbaikan CPU RAM UFS ya, baik itu hardware ataupun software. Kemudian tentunya untuk file kita support, walaupun mungkin ada beberapa yang ada jasa uploadnya, ada gratisnya, tergantung filenya ya. Di sini akan saya melanjutkan perbaikan handphone. Ini di tangan saya ada handphone dari toko, dari teknisi saya ini. Ini memang saya minta karena maksudnya bukan saya minta ya, maksudnya saya suruh ngirim ke rumah karena ada beberapa subscriber yang minta diulas tentang MMC terkhusus di chipset Qualcomm. Karena di video sebelumnya sudah saya ajarkan analisa menggunakan MMC tool di chipset MediaTek. Nah, di sini saya lanjut untuk di chipset Qualcomm-nya. Ini kebetulan saya dapat kiriman dari toko saya, itu handphonenya Asus ya. Tetapi nanti tetap bisa diaplikasikan di brand lain atau seri lain yang menggunakan chipset Qualcomm. Seperti itu ya lur ya. Bagaimana nanti cara analisanya? Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Jadi untuk handphone
Asus ini Asus Zenfone Mac Pro ya, Mac Pro M1. Ini kalau di charger handphonenya restart ya. Handphonenya restart. Kalau dinyalakan hanya di setak logo. Kalau kemarin kita jelaskan bagaimana cara analisanya untuk chipset MediaTek, jadi di sini nanti karena di MediaTek sudah bisa melakukan akses di bagian MCU atau di bagian microcontroller unit di bagian IC eMMC, sedangkan untuk chipset Qualcomm ini belum bisa melakukan pembacaan MCU menggunakan USB maksudnya, menggunakan USB. Jadi kalau menggunakan USB di Qualcomm ini masih belum bisa. Jadi logikanya seperti ini. Di dunia servis handphone itu ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode analisa dan yang kedua adalah mencoba. Ketika sudah mentok analisa kok tetap tidak mengeluarkan hasil, ya kita harus mencoba. Kalau di chipset MediaTek kita bisa melakukan analisa sebelum kita eksekusi. Tetapi kalau untuk Qualcomm ya ini nanti kita berdasarkan pengalaman di meja servis. Nah, istilahnya itu analisa itu berdasarkan keluhan. Di sini keluhannya kalau di charger itu tidak keluar persentase. Jadi kalau di charger tidak keluar persentase. Ini sebentar saya pindah dulu potnya. Jadi kalau ini kita cabut baterai, kemudian kita cas. Aduh, sorry. Ini kalau kita cabut baterai, pasang, kemudian kita, oh kok auto on ya? Tidak. Kok saya kira auto on, tadi nggak auto on soalnya. Jadi kalau ciri-ciri ya, karena kan kita tidak bisa melakukan analisa menggunakan USB. Nah, berarti harus di ISP kan seperti itu ya. Berarti sebelum di ISP ya kita setidaknya memahami ciri-cirinya terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri untuk Qualcomm biasanya itu kalau di charger tidak mengeluarkan apa? Tidak mengeluarkan logo casnya, presentasinya tidak naik. Kemudian ketika dilakukan on off, kita tekan on off, ini on off-nya rotor. Jadi kita pakai on off darurat, ini on off daruratnya. Jadi kita pasang dulu. Di sini ada tulisan ya, di bagian sini ada tulisan PWR. Tapi ini kok langsung nyala kalau kita tancap cepat. On off-nya kotor. Ya, ini saya on off ya. Di sini pakai pinset ya. Ya. Jadi kalau kita on off hanya di setak di sini ya. Hanya setak di logo. Tidak repot juga, hanya begini terus sampai baterainya habis. Itu biasanya ciri-ciri IC programnya atau IC MMC-nya itu sudah urgent 99. Jadi solusinya bagaimana ya? Ini kalau misalnya teman-teman lakukan flashing, tetap biasanya tidak akan sembuh, ya masih seperti ini. Jadi untuk langkah pertamanya, kalau di handphonenya itu ada ISP-nya, ada in system programming, ya kita ISP kemudian kita cek di bagian MCU-nya, di bagian microcontroller unitnya. Tetapi kalau di situ tidak menjumpai di bagian ISP-nya tidak ada, ya mau tidak mau kita lepas IC programnya, kemudian kita cek menggunakan UV atau pakai ECG-Tag. Ya, terserah teman-teman di meja servisnya ada alat yang mana seperti itu.
Oke, tidak menunggu lama ya, kita lakukan pelepasan pada IC program, kemudian kita lakukan smart report untuk mengetahui kesehatan IC, seperti itu ya. Mas kok tidak dicoba di flashing dulu ya? Ini karena informasi dari anak-anak toko itu sudah di flashing Mas, tapi tetap ya wis. Biasanya IC-nya itu sudah urgent kirim sini nanti untuk kebutuhan konten. Jadi simak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita lepas dulu IC-nya, kemudian kita cek kesehatan IC-nya. Nanti sekalian kita ganti lur. Ini sebentar, ini boleh kita identifikasi dulu ya menggunakan UV Android. Ini saya pindah dulu ke layar ini ya, komputer dulu ya. Ini kita buka dulu UV-nya, kita analisa dulu sedikit. Termasuk ini nanti saya jelaskan ciri-ciri untuk teman-teman yang mau melakukan pergantian pada pada MMC yang support MMC only untuk chipset Qualcomm ya. Kan Mas, kalau Qualcomm support enggak diganti MMC only? Apa harus sepaket? Apa bagaimana? Nah, ini nanti saya jelaskan. Jadi simak terus ya videonya, jangan di skip-skip. Saya buka dulu untuk software UV-nya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menjadi acuan kalau menjumpai handphone, terus konsumennya nanya, ini kira-kira harus diganti sepaket apa tidak. Jadi teman-teman sudah ada gambaran, termasuk salah satu ciri-ciri apakah handphone tersebut bisa diganti UFS MMC only atau harus paket, seperti itu ya. Ini pindah ke tab Qualcomm ya, karena handphonenya Qualcomm. Kemudian ini di Asus karena handphonenya Asus. Kemudian ini Asus Zenfone Mark Pro M1 ya. Ini file boleh bebas karena hanya untuk melakukan identifikasi. Ini saya cabut dulu baterainya, kemudian saya lakukan EDL ya, emergency download mode. Untuk EDL nanti kalau kesulitan saya tunjukkan di Borneo. Jadi di sini ada pin tulisan 1,8 dan boot, ini disatukan ya. Sebentar, nanti saya bukakan Borneo-nya. Atau saya buka dulu Borneo sambil nunggu ya. Biar ini sudah kebaca ya. Saya loginkan dulu Borneo-nya ya. Saya tunjukkan dulu untuk pin bootnya untuk 9008. Jadi untuk teman-teman kalau pengen melakukan EDL tidak terbaca 9008, itu teman-teman bisa konekkan di dua ini, 1,8 yang ini, dan boot ini disambungkan ya. 1,8 dan boot ini di test point seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa ditengok di handphone ini ya. Nah, di sini di pinset, kemudian dicolok kabel. Nanti akan otomatis 9008, atau bisa juga pasang di pinset kemudian pasang baterai kemudian tekan on, seperti itu juga bisa 9008, sama saja ya. Kemudian untuk power on off nya, kalau yang handphone yang saya gunakan contoh ini kan tidak ada fleksibel on off nya ya, ini tinggal on off BWR nya ini di grounding kan, nanti secara otomatis akan akan neken. Kalau volume up berarti
tombol atas, volume down ya tombol bawah. Tinggal satu di titik poin, test poinnya, satu diarahkan ke grounding seperti itu. Paham ya? Jadi tidak kesulitan ya. Untuk teman-teman yang kesulitan nyari titik EDL-nya itu di sini di bagian 1,8 itu digandeng ke titik test point boot. Ini disatukan, nanti akan membaca emergency download mode. Kembali lagi ya, ini kita buka dulu UV-nya. Jadi untuk ciri-ciri teman-teman untuk mengetahui apakah handphonenya bisa diganti IC MMC only atau harus satu paket dengan sentra prosesor, caranya cukup teman-teman lakukan identifikasi seperti ini ya. Setelah teridentifikasi, teman-teman lihat di bagian OM-nya. Ini yang saya blok ini ya, yang saya beli. Ini kalau belum terkunci di salah satu brand, itu ada kemungkinan bisa diganti eMMC only. Jadi tidak satu paket dengan sentral prosesor, walaupun itu Qualcomm ya. Tapi kalau di sini sudah tertulis OMID-nya, ini kan masih kosong ya, 0x00. Jadi hardware ID-nya masih standar punyanya Qualcomm. Nah ini kelihatan ya. Kalau ini sudah tertulis di salah satu brand, ini misalnya contoh tertulis Xiaomi atau tertulis Asus, ya secara otomatis teman-teman nanti kebanyakan rata-rata itu harus mengganti satu paket dengan sentral prosesor. Paham ya? Terus biasanya sih ditandai kalau OMID-nya ini masih 00, biasanya di bagian partisi SBL-nya ini masih tertulis angka 0 seperti ini. Ini menandakan teman-teman bisa melakukan pemrograman tanpa harus menggunakan auto reset atau tanpa harus menggunakan server. Seperti itu ya. Nah, paham ya? Jadi salah satu ciri-ciri teman-teman misalnya jumpai di seri handphone yang lain, brand lain, kalau dilihat di bagian hardware ID-nya ini sudah tertulis brand, berarti kalau IC programnya atau IC eMMC-nya itu urgent, ya mau tidak mau harus diganti dengan sentral prosesornya, seperti itu ya. Seumpama harus ganti sama sentral prosesor, ya tentunya budget biayanya kan 2 kali lipat. Selain biaya untuk IC program, juga harus mengeluarkan biaya untuk sentral prosesor. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian ini tidak bisa mengakses di bagian MCU controllernya. Kalau di MediaTek itu kan setelah kita lakukan identifikasi dan menggunakan custom loader di atas full erase ini, biasanya akan ada satu menu yaitu menu spesial yang di situ bisa untuk mengakses di bagian MCU atau microcontroller yang ada di dalam IC MMC seperti itu, atau yang ada di IC UFS. Tetapi untuk Qualcomm tidak bisa, belum bisa. Mungkin suatu saat kalau sudah update mungkin ya ada kemungkinan bisa seperti itu ya. Kemudian teman-teman kalau menjumpai handphone yang di sini masih komplit, ROM-nya komplit terbaca seperti ini, kalau mau melakukan pergantian pada IC program, teman-teman itu harus bisa melakukan yang namanya backup sertifikat. Jadi nanti teman-teman dimudahkan, teman-teman tidak perlu melakukan penulisan VCN ataupun penulisan IMEI. Nah, di UV apa bisa Mas? Ya di UV fiturnya ada, jadi nanti teman-teman bisa lakukan pembackupan, caranya spesial. Kemudian di sini backup and erase NV
dan EFS. Ini diklik seperti ini ya. Klik, nanti akan membackup partisi-partisi sertifikat yang nantinya setelah kita lakukan pergantian IC eMMC, ya kita restore. Ini berada di tulisan backup, kemudian kita bisa tulis di sini sesuai yang kita mau. Ini lokasinya ada di local disk C UV backup, tinggal kita tulis misalnya Asus Mac Pro M1 Toko, karena ini punyanya Toko ya. Kalau misalnya mau dikasih nama Joko, mau dikasih nama Budi, ya terserah. Jadi terserah kawan-kawan kalau untuk penamaan backup. Tinggal kita klik tulisan save. Nah, di sini ada tulisan save, kita save. Nah, nanti handphonenya akan kita lakukan pergantian MMC, kemudian kita lakukan restore di bagian sertifikatnya. Ini letaknya di sini. Kalau teman-teman mau tahu letaknya, tinggal kita klik di sini ya. Klik, nanti sudah diarahkan di mana teman-teman membackup. Contohnya ini di C UV backup. Ini ada tulisan Asus Mac Pro M1 Toko. Jadi nanti kalau mau melakukan restore ya harus diambilkan yang ini, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti emailnya tidak akan keluar. Mas, misalnya nih saya kan ganti MMC, terus otomatis kan ini backupannya ini dari MMC lama, kira-kira apakah masih bisa keluar emailnya? Jawabnya bisa ya, karena data yang ada di dalam IC program lama itu kan sudah istilahnya itu sudah nikah ya dengan IC sentral prosesor gitu loh. Kecuali kalau yang rusak sentral prosesornya. Kalau teman-teman mau melakukan pergantian pada sentral prosesor, ya enggak usah repot-repot melakukan backup, karena sudah tidak ada hubungan lah antara CPU sama MMC yang mau diganti gitu. Tapi kalau yang diganti MMC, CPU-nya masih CPU lama, ya boleh dilakukan backup, datanya tetap berlaku. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman melakukan pergantian pada sentral prosesor, berarti teman-teman tidak perlu melakukan backup. Paham ya? Nah, jadi cukup seperti ini. Kemudian kita lakukan identifikasi sekali lagi. Mas, ini kan handphonenya menggunakan MMC Samsung, kan bisa di FFU, ya enggak apa-apa, boleh kalau teman-teman mau melakukan FFU enggak apa-apa. Tapi poin di sini saya pengen menjelaskan ke teman-teman salah satu ciri-ciri handphone yang bisa dilakukan pergantian IC programnya tok tanpa sepaket itu seperti apa. Nah, pengennya seperti itu. Paham ya? Jadi ini menggunakan MMC KMDH. Sebentar saya lepas, kemudian saya tes point ulang, saya identifikasi ulang ya biar kelihatan kode IC-nya. Nah, sebentar, ulang. Ini kalau 2 kali itu biasanya nanti tidak bisa diidentifikasi lur. Ya, ini sudah, kemudian kita lakukan identifikasi. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian product name. Product name ini kan tertulis DH6DMB, berarti ini menggunakan IC KMDH. Ini sebenarnya kalau urgent dilakukan firmware update ya bisa dipakai lagi selama IC RAM-nya masih bagus, tidak ngambuh-ngambuh. Tapi kalau IC RAM-nya ini sudah loyo, walaupun di FFU ya tetap bakal ngambuh-ngambuh. Jadi nanti setelah kita lepas, kemudian kita ganti menggunakan IC. Ini sudah saya siapkan. Mas kok sudah siap? Iya, biar tidak kelamaan ya.
Ini saya siapkan IC tipe KM3H600D1CM. Ini IC yang IC RAM-nya sebesar 6 GB. Jadi biar nanti kelihatan perbedaannya. Kalau KMDH ini menggunakan RAM 4 GB, storage-nya di 64 GB. Kalau yang IC yang mau kita gunakan ganti ini, semoga bagus. Kalau ini nanti jelek ya saya cari IC yang lain. Ini KM3H6 ya. Ini RAM-nya di 6 GB. Jadi nanti kalau sukses, ini otomatis akan naik menjadi RAM sebesar 6 GB dengan storage 64 GB. Jadi yang naik RAM-nya. Oke lur, pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Kita pindah ke layar mikroskop dulu ya. Kita lepas mesinnya, kita lepas IC-nya, kemudian kita ganti langsung menggunakan IC KM3H. Oh sebentar, sekalian aja. Ini kita cek langsung saja IC yang mau kita gunakan ganti. Jadi tidak dua kali menjelaskan. Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan UV, punyanya soket ACGTech Plus itu cukup membeli yang namanya konverter, adapter, inverter, enggak tahu. Pokoknya kita kesepakatan dulu, ini kita kasih nama konverter ya. Kalau salah tidak boleh dibully. Jadi nanti untuk BGA 254 nanti teman-teman bisa beli di Smart Connect. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Ini untuk outputnya UV ya, innya ke UV, inputnya ke UV, outputnya ke ACGTech Plus. Jadi cara pasangnya seperti ini. Nah, kan kalau yang bawaan asli ACGTech Plus kan yang warna hitam gini ya, ini untuk MMC ya. Jadi kalau supaya bisa dipakai di UV, teman-teman belikan konverter yang warna putih seperti ini. Beli di Smart Connect, di toko Orange, di toko Shopee, banyak. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa menggunakan soket ACGTech Plus digunakan di UV box seperti itu. Oke, ini saya pasang dulu ya IC-nya seperti ini. Ini saya pinggirin dulu ya, enggak apa-apa ya. Kemudian kita lakukan identifikasi. Ya, di sini kebaca K3H6CM seperti ini ya, atau IC-nya KM3H600CM dengan produk IC K3H6CM. Kemudian status RPMB-nya ini provisionet seperti ini. Karena ini Qualcomm, handphonenya Qualcomm, itu biasanya menggunakan RPMB yang statusnya adalah not provisionet atau sering disebut RPMB clean. Jadi teman-teman harus melakukan clean pada bagian RPMB itu dengan cara dilakukan firmware update. Karena IC yang saya gunakan ini adalah IC bekas. Ini IC punyanya Oppo CPH 1719. Tidak tahu ini HP apa. Saya cuman dapat di mesin-mesin yang sudah patah-patah ya. Kemudian kalau IC bekas itu ya kalau misalnya sudah nggak bisa dipakai harus dipinggirin. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya IC itu sudah nggak bisa, harus dimasukkan kotak. Jadi ketika nanti teman-teman sudah dites 1 kali 2 kali sudah tidak bisa dipakai ya dimasukin. Jadi jangan sampai nanti diulang-ulang terus. Walaupun di situ masih bisa dilakukan identifikasi. Kita lakukan identifikasi seperti ini masih kebaca, tapi dipasang nggak mau hidup. Ya harus
harus dipinggiri. Kenapa Mas alasannya? Karena kalau untuk IC yang sudah menggunakan LPDDR itu biasanya tidak bisa diakses oleh soket. Yang bisa diakses hanya storage-nya saja, seperti itu. Paham ya? Ini sebentar. Senggol mungkin tadi Lur. Saya ulangi ya. Jadi kalau sudah yakin kurang bagus ya langsung dimasukkan kandang. Kemudian kita lakukan FFU agar IC-nya ini berubah ke status RPMB clean. Ini kan sudah tertulis ya, Professionet. Caranya teman-teman jangan pakai yang fitur yang ini. Kalau pakai yang ini, pakai fitur firmware update, misalnya firmware versionnya ini terdowngrade, ini saya blok ya. Nanti IC-nya akan terjebak di Movinan. IC-nya akan terjebak di Movinan atau product name-nya ini akan berubah menjadi 00. Berarti bagaimana Mas step-nya agar firmware versionnya ini tidak terdowngrade? Di UV itu ada namanya fitur spesial yang ini, kemudian kita ambil yang nomor 2 dari bawah yang ini. Kelihatan ya? Nah, ini kita klik, nanti akan melakukan firmware update. Nyedot, kemudian nulis ulang. Kita praktekkan ya. Klik, kemudian pilih nomor 2 dari bawah. Klik. Di sini ada perintah. Ya intinya di yes saja. Ditunggu sampai selesai ya. Kalau teman-teman melakukan firmware update kok terjebak di 000 atau sering disebut Movinan, itu alasannya karena di firmware update-nya ini terdowngrade. Nah, yang ini terdowngrade. Ini tidak boleh terdowngrade. 0x15 misalnya teman-teman tulis 0x12 atau 0x10 ya secara otomatis IC-nya akan terjebak di Movinan. Nah, solusinya bagaimana Mas? Solusinya tulis ulang menggunakan firmware version di atas firmware bawaan sebelum mati. Di upgrade. Tentunya dengan metode test point. Di test point dulu di bagian MMC-nya. Kalau teman-teman belum tahu letak test point-nya, teman-teman bisa klik di bagian sini, TP di sini di pojok kanan atas ya, seperti ini ya. Ini ada tulisan TP. Ini kita tunggu dulu ya. Kalau pakai UV gagal ya ditulis pakai ECG tag. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahui versinya. Oh, versinya 0x15, berarti harus ditulis pakai yang 0x15 seperti itu. Ya, ini sudah terprogram di bagian CID. CID ini apa Mas? Letaknya di mana Mas? Yaitu teman-teman bisa agak join di membership. Sudah saya ulas tentang controller itu seperti apa, perbaikannya bagaimana. Join di membership, cukup murah 20.000 ya, gratis konsultasi. Ini sudah oke. Nah, kalau teman-teman kejebak di Movinan itu harus dilakukan test point. Nah, pin test point-nya di mana Mas? Itu teman-teman bisa klik di bagian TP sini ya. Ini klik, nanti akan ada tulisan test point. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman ini di jumper dipanjangin, kemudian digroundingkan, seperti itu ya. Nah, ini di jumper yang merah ini panjangin, kemudian digroundingkan. Paham ya Lur ya? Ini sudah oke, kemudian kita lakukan identifikasi. Setelah kita lakukan identifikasi, teman-teman akan membaca log seperti ini ya. Nah, ini RPMB-nya sudah berubah statusnya, yang tadi Professionet dan ROM-nya juga sudah terbaca. Di sini RPMB-nya statusnya not yet programmed, atau istilahnya RPMB-nya belum terprogram.
Berarti langkah selanjutnya bagaimana? Ya, langkah selanjutnya tinggal kita lakukan config. Karena handphonenya ini adalah Qualcomm, berarti teman-teman harus setting untuk pembacaan first bootnya. Ini caranya di sini, kemudian klik Qualcomm, klik seperti ini ya. Nanti otomatis yang awalnya 0x00 akan berubah karena kita sudah lakukan custom di bagian CFG atau di config menggunakan custom config. Ya, ini teman-teman sudah bisa lihat di bagian partition ini ya. Ini yang awalnya tadi 0x00 ini sudah berubah menjadi 0x38. Paham ya? Jadi yang dibaca nanti adalah boot yang berada di user area. Ini setiap chipset berbeda-beda ya. Qualcomm berbeda, MediaTek berbeda, Spreadtrum berbeda. Spreadtrum itu mirip-mirip seperti Qualcomm, baik itu mirip-mirip seperti MediaTek, baik itu UFS ataupun MMC. UFS pun jumlah LUN-nya juga mirip, sama ya, bukan mirip, sama dengan MediaTek. Kalau MMC untuk boot config-nya juga sama. Di boot satunya yang ter-enable. Oke, untuk settingan IC yang mau kita gunakan ini sudah siap, tinggal kita lepas IC yang ada di motherboard, kemudian kita lakukan identifikasi. Pantengin terus channel Greo Android, videonya jangan di skip-skip, kita pindah ke layar mikroskop. Jadi untuk IC yang lama ini kalau kita lakukan identifikasi ini masih keluar semua ya untuk ROM-nya ya, seperti ini ya. ROM-nya masih komplit. Kemudian untuk bootnya juga tidak berubah. Tapi kalau kita lihat di bagian RPMB ini counternya ini semakin banyak counternya. Ini kan sudah hampir 3.100.000 ya. Ini semakin counternya ini semakin banyak ya. Kemungkinan IC ini semakin cepat rusak seperti itu ya. Terus ketika kita lakukan smart report seperti ini, di sini juga akan menampilkan yang namanya SLC dan MLC ya, seperti ini ya. Ini sering disebut urgent atau 90%. Ya walaupun kalau kita lakukan identifikasi masih kebaca normal ROM-nya, kita lakukan flashing juga masih bisa kebaca semua, aman, tetapi handphonenya tidak bisa masuk ke menu. Mas, seumpama ini kita lakukan FFU, kemudian kita
pasang di mesinnya, misalnya kita pasang di mesinnya ini, kira-kira masih bisa nyala enggak? Kemungkinan nyala bisa, tapi kalau untuk awet atau tidaknya itu tidak bisa dipastikan ya. Kalau saya tuh menandai ciri-cirinya kalau di RPMB-nya ini semakin besar nilainya, misalnya ini 3 juta atau misalnya nanti 4 juta, kemudian kita lakukan smart report urgent terus di FFU, ya biasanya tidak awet. Tetapi kalau kita menjumpai di RPMB misalnya ini baru ketulis 1 juta atau 2 juta, kemudian kita FFU, itu menurut saya lebih awet yang counter di RPMB-nya lebih kecil, seperti itu ya. Paham ya Lur ya? Jadi ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah kita ganti menggunakan ini yang IC seri KM3H6, nah ini nanti kita tes langsung di mesinnya ya, kemudian kita lakukan flashing. Videonya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Jadi ini fix, IC-nya memang sudah urgent ya, jadi sudah urgent. Jadi kalau saya menjumpai urgent, kalau kita lihat counternya ini sudah sangat besar sekali nilai counternya, itu ya langsung saya ganti. Kalau counternya ini walaupun urgent tapi counternya ini masih tertulisnya tidak terlalu besar, misalnya sejuta sekian, ya masih biasanya sih masih relatif awet. Ini seperti ini, kita colok. Ini auto 9008 ya. Jadi kalau kita colok biasanya langsung terbaca 9008. Ini memang ada jeda biasanya. Ya, ini ada jeda. Ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita tentukan dulu filenya dan kita lakukan identifikasi dan kita lakukan flashing langsung ya menggunakan file CSC. Jadi kalau fungsi file CSC itu tujuannya untuk nanti melakukan penulisan di bagian sertifikatnya IMEI dan GCN. Tapi karena kita tadi melakukan backup pada security-nya atau sertifikatnya, ya nanti kita tulis CSC langsung kita lakukan global. Jadi tidak perlu kita tulis IMEI dan GCN, kita gunakan bawaan aslinya. Ini kita tulis. Ini bebas ya, teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang ini, kemudian kita flash. Proses flashingnya saya cepatkan, jadi untuk flashing CSC-nya saya cepatkan. Videonya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Videonya saya cepatkan. Ini sudah start Asus ya, seperti ini ya. Ini IC MMC-nya sudah kita ganti 3H6CMB ini dengan storage sebesar 64 GB. Tetapi ini nanti akan ada kenaikan di IC RAM-nya. Ya, ini tadi loading Asus kemudian loading Android. Ini berubah ke CSC karena ROM-nya belum kita global ya, jadi ini nanti kita global. Metode globalnya pun kalau saya tidak perlu kita lakukan full flashing, jadi teman-teman nanti bisa diingat kalau perlu dicatat ya. Jadi untuk penulisan global itu cukup ditulis di 3 partisi ya. Yang pertama adalah partisi sistem,
Yang kedua adalah partisi vendor. Jadi ini saya tunjukkan langsung. Ini sekalian nunggu ini loading ya. Di sini untuk global nanti bisa dipraktekkan di tipe-tipe kakaknya atau adiknya boleh, atau di seri brand lainnya juga boleh. Ini cukup ditulis di bagian boot, sistem, dan vendor. Cukup ditulis 3 ya. Nah, seperti ini ya. Cukup ditulis 3. Ini sudah cukup untuk memasukkan handphone menjadi global. Ini sekarang kita cek dulu untuk RAM-nya ya. Ini untuk bahasanya saya rubah dulu. Saya tuh soalnya pas pelajaran bahasa Cina itu tidak masuk lur, jadi untuk nyari bahasanya itu susah lur. Ini tulisannya Cina guys, tapi ya wes lah, enggak apa-apa, tenang, saya bisa kok bahasa Cina. Nah, jadi pas pelajaran bahasa Cina tidak masuk lur, ya wes, jadi agak lemot. Sekarang kita cek dulu untuk RAM-nya lur ya. Ini kita sudah, ini BSP-nya juga belum diketahui ya, karena posisinya belum kita restore untuk data-datanya. Storage-nya masih 64 tidak berubah. Storage-nya ini di 64 GB ya. Jadi kita cek dulu untuk RAM-nya, memori. Nah, di sini memorinya sudah terbaca di 6 GB ya. Seperti ini ya, sudah kelihatan ya. Total memori 6 GB. Jadi tinggal kita rubah ke global, kemudian kita restore ke ke sertifikatnya. Jadi untuk merubah ke global itu teman-teman tidak perlu melakukan full flash ya. Jadi caranya setelah ini kan sudah full CSC, kita lakukan identifikasi. Sorry lur, diulangi dulu lur, ini kesenggol. Ya, saya ulangi ya, tidak perlu saya balik lah, kesenggol. Ya, ini sudah kebaca ROM-nya seperti ini ya. Ini tetap masih Qualcomm. Makanya handphone ini bisa dilakukan pergantian IC MMC only atau IC program tok, tidak perlu mengganti satu paket. Alasannya karena sentral prosesornya itu masih kebuka untuk UMID-nya, belum tertulis di salah satu brand seperti itu.
Kalau sudah kita lakukan identifikasi, kemudian kita buka file yang mau kita gunakan global seperti ini ya. Tinggal kita tarik saja di bagian boot, kita tarik boot seperti ini. Kemudian kita tarik di bagian sistem, kemudian kita tarik sebagian vendor seperti ini. 3 saja ya. Aduh, sorry, ketutupan. Nah, ini sudah kita tarik ya, boot ke boot sini, sistem ke sistem, vendor ke vendor, cukup 3. Kemudian kita lakukan flash. Nah, seperti ini sudah masuk, kita tulis read seperti ini ya, kelihatan ya, klik. Kita tunggu proses flashingnya. Ini videonya saya cepatkan biar tidak memakan waktu yang lama. Jadi ini secara otomatis ROM-nya sudah berubah ke global. Kita tunggu. Setelah kita nyalakan ROM ke global, ini baterainya kosong. Sebentar lur. Ini siapa? Pinjem apa? Kabelmu? Gimana? Iya iya. Baterainya habis lur. Ini kita tunggu dulu ya lur ya, kita tunggu sambil ngecas karena baterainya kosong. Ini sudah logo Android. Ini proses flashingnya, proses chargingnya saya cepatkan dulu ya, biar tidak memakan waktu yang lama. Atau kita langsung restore saja untuk emailnya. Jadi untuk email langsung kita restore saja, langsung kita cas, jadi nanti tidak kelamaan. Jadi kita restore dulu sekalian untuk apa namanya, email. Ini sudah kebaca semua. Kemudian spesial kita restore NV EFS from backup seperti ini ya, klik. Kita arahkan ke dimana tadi kita menyimpan. Nah ini kan nggak kelihatan nih begini. Jadi kalau tidak kelihatan seperti ini teman-teman, klik di bagian backup file ini, dibawain all file seperti ini. Nah kalau sudah, kita masukkan yang ini, karena tadi kan namanya Asus Mac Pro M1 Toko seperti ini ya. Nah, tinggal kita open, nanti akan melakukan restore di bagian sertifikatnya. Nah, tinggal sudah setelah di restore ya wis, kita tunggu. Nah sudah seperti ini ya wis, tinggal kita reboot. Setelah kita reboot, kita tunggu seperti itu. Kita cas. Ini exit to Qualcomm seperti itu ya. Tinggal kita cek emailnya dulu ya lur ya, karena tadi kan sudah kita restore, kita
cek dulu untuk emailnya apakah masuk. Sebentar lur, ini ganjel lur. Ganjel apa ya nih ya? Nanti weh. Sambil kita cas ya lur ya. Ini kita cek dulu untuk RAM-nya. Di sini kita bisa cek untuk RAM. Ini email sudah jelas masuk ya. Di sini sudah keluar email bawaan aslinya. Ini sudah keluar ya. Kemudian kita cek untuk RAM-nya. RAM itu di mana ya? Sebentar lor. Sistem. Nah, di sini sudah kebaca RAM sebesar 6 GB. Jadi handphonenya ini secara otomatis untuk RAM naik ke 6 GB, tetapi untuk storage-nya tetap masih di 64 GB ya. Sebentar. Storage-nya storage di mana? Oh, alah di sini. Untuk storage-nya tidak berubah ya di 64 GB karena yang kita gunakan ini tadi IC. Oh, ini IC yang lama ya. Kalau yang baru kan lognya, log terakhir info tadi kan pakai log yang apa? Yang IC yang urgent. Ini kan yang urgent ya. Ini IC yang urgent. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih kesulitan memahami untuk Qualcomm, nah ini di sini juga emailnya otomatis ada. Jadi kalau dilakukan pergantian pada IC program, sebelum melakukan pergantian backup dulu untuk sertifikatnya. Tetapi kalau teman-teman melakukan pergantian pada sentral prosesor, ya nggak usah repot-repot diganti, nggak usah repot-repot di backup sertifikatnya karena percuma saja. Jadi kalau masih ganti seputaran MMC atau UFS, itu lakukan dulu backup sertifikat yang tujuannya supaya nanti teman-teman bisa restore dan tidak perlu melakukan penulisan IMEI ataupun ICN. Tetapi kalau melakukan pergantian pada sentral prosesor di IC CPU baru, ya secara otomatis teman-teman harus melakukan penulisan ICN. Seperti itu ya, paham ya? Oke lur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah join bergabung di membership. Bagi teman-teman yang belum join di membership, silahkan bergabung, tentunya gratis konsultasi. Terus sudah banyak konten yang sudah saya buat tentang perbaikan CPU RAM UFS, dan bila di situ ada file yang memang nanti harus berbayar, kita kasih diskon. Dan yang terakhir, di bulan Januari nanti kita bagi giveaway, kita bagi-bagi merchandise. Dan untuk pelanggan setia silahkan inbox di nomor admin, saya kirimi kaos kenang-kenangan dari Griyo Android. Oke lur, mungkin itu saya cukupkan sekian ya. Semoga teman-teman bisa mengenali ciri-ciri kerusakan apa saja yang bisa diganti, IC programnya, apa perlu sepaket apa tidak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sedikit dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.